Oke guys, kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama yang A, dia minta untuk hitung activity rate dari assigning cost to supplier. Jadi yang pertama itu ada first buying di activity-nya. Kita mau hitung rate-nya, jadi dari cost-nya itu kita bagi sama units-nya. Jadi kan ada 450, terus kita tambahin total unit semua yang Xiao glass sama Apple glass yang di bagian insufficient units. 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000 yaitu 2900. Lalu 450 yang tadi di activity cost kita bagi sama 2900. Jadi kita dapat $155,17 per at first buying. Yang kedua, kita ada ada activity supply returns. Jadi kita nanti sama kayak tadi, kita pakai costnya 115, kita bagi sama total return units. Jadi return unitsnya ada 30 tambah 30 tambah 120 tambah 1200. Terus dibagi kita dapat hasilnya 83,33 per supplier return. Yang B, kita disuruh untuk mencari total unit purchasing cost untuk its component. Jadi kita harus bedain side WS yang masing-masing Xiao glass sama Apple glass. Terus kita hitung dengan per masing-masing activity tadi, first buying pakai angka $155 ini kita kali sama per unit, 450 yang di side WS, baru 1000 yang di Apple glass punya side sama WS. Terus supply return sama, kita pakai angka yang di atas $83,33, terus kita kali sama masing-masing unit. Lalu kita totalin, dapat total cost-nya. Di sini ada kasih tahu unit purchase-nya untuk Xiao glass yang side sama WS 15.000. Jadi kita bagi per unit. Terus yang Apple glass 24.000. Nanti kita dapat unit cost-nya. Unit cost ini kita tambah sama unit purchase cost. Di sini udah kasih tahu kalau dia purchase-nya ada 47, 122, 42 sama 120. Lalu kita tambahin, jadi kita dapat total unit supplier cost. Yang C, kenapa kita perlu melakukan value chain analysis? Jadi value chain analysis itu dapat membantu kita untuk menganalisis activity internal yang berhubungan. Terus hal tersebut dapat memudahkan kita untuk melihat cost dari masing-masing activity. Jadi kita bisa mengurangi biaya activity atau meminimalisir cost-nya, sehingga perusahaan juga dapat menambah nilai produknya dengan mengurangi biaya-biaya. Oke, jadi yang nomor 2, kita diminta untuk hitung, kan ada 3 mesin existing, mesin A, mesin B. Jadi yang mesin yang udah ada ini mau diganti antara mesin A atau mesin B. Jadi yang pertama kita disuruh hitung partial productivity masing-masing mesin. Jadi di sini kita hitung mesin yang sudah ada berapa, mesin A berapa, mesin B berapa. Kita lihat dari material productivity yang punya mesin A, dari 300.000 material use-nya kita bagi output produce-nya kita bagi sama material yang dipakai, terus kita dapat 0,5. Di labor juga sama, unit produce-nya 300.000 kita bagi sama labor yang dipakai 150, dapat 2. Begitu juga dengan mesin A dan mesin B, 360.000 kita bagi dengan 600.000 dapat 0,6, dan 360.000 kita bagi dengan labor use 150.000 dapat 2,4. Yang mesin B kita dapat 350.000 bagi 700, terus kita dapat 0,5, dan yang labornya 1,75. Terus kita disuruh describe each machine compare to existing result. Oke, jadi labor ini kita kalau bandingin, labor yang punya mesin A itu lebih bagus daripada yang existing, yang mesin yang sudah ada. Karena yang mesin A itu dia 2,4, sedangkan mesin yang udah ada cuma 2 dia punya productivity. Mesin B lebih jelek daripada mesin yang sudah ada. Mesin yang sudah ada 2, tapi mesin B cuma ada 1,5. Begitu juga dengan materialnya, mesin A juga lebih unggul daripada mesin yang sudah ada.
dan mesin B dan mesin yang sudah ada itu levelnya sama-sama produktivitinya hanya 0,5. Jadi kalau dibandingkan itu mesin A itu jauh lebih bagus daripada existing mesin. Terus kita diminta lagi hitung profit yang didapatin dari mesinnya. Kita hitung dari mesin A sama mesin B. Kita hitung mesin A punya PQ yang material. Jadi kita pakai angka output yang 360.000 mesin A, terus kita bagi sama yang mesin A punya material juga 0,5, existing mesin 0,5, jadi dapat 720. Lalu yang PQ-nya kita dari output produce-nya 360, terus kita bagi sama 2 itu labor productivity yang existing. Jadi kita bandingin sama existing dulu untuk PQ. Mesin B juga 350 yang output produce mesin B, terus kita bagi sama 0,5 yang punya existing mesin. Nanti kita dapat angka PQ labor sama PQ material. Masing-masing kita kali sama unit price-nya. Mesin A itu dia punya material $22. Jadi 750 tadi kali 22 dapat 15.840. Terus yang labor juga kali $15, jadi dapatnya 1,7. Totalnya PQ cost punya mesin A itu 18.540, sedangkan yang mesin B itu 16.275. Jadi habis itu kita disuruh cari AQ-nya. AQ-nya di sini udah kasih tahu material. Jadi AQ kita ambil yang actual dari mesin A 600.000, kita bagi sama kita kali sama yang unit price-nya 22 tadi. Terus yang AQ yang labor juga 150 dari labor use, terus kita kali $15. Begitu juga dengan mesin B. Terus nanti dari kita mau cari profitnya, jadi kita pakai selisihnya AQ sama PQ buat dapetin profit link effect. Jadi ini saya hitungnya itu 18.540, terus kita kurangin sama 15.450. Jadi yang A kurang B kita dapat profitnya 3.090.000. Sedangkan yang B dari 600 yang existingnya 16.275, kita kurang sama actual yang punya B 16.600, kita dapat minus 325. Jadi dari sini kita bisa lihat mesin A itu kalau dibanding dengan existing mesin itu menghasilkan profit 3 juta, sedangkan mesin B mengurangi profitnya, loss jadi. Oke, jadi nomor 3 kita disuruh hitung theory of constraints. Jadi di sini itu kita nanti yang pertama kita bakal hitung contribution marginnya. Dari sini itu pakai yang grafik Cartesius itu. Jadi di sini kasih tahu kalau si for the 640 yang mesin hour sama 480.000 labor hour. Jadi X ini kita anggap X lebih kecil dari 640 dan Y lebih kecil dari 480. Kemudian dia kasih tahu lagi kalau misalnya immune boss itu 1,6 mesin hour. Terus yang menta growth itu 0.8 mesin hour. Jadi kita bisa simpulkan 1,6X ditambah 0,8Y lebih kecil dari 640.000 karena mesin hour. Terus selanjutnya dia kasih tahu immune boss-nya satu direct labor itu X-nya, terus ditambah yang punya menta growth itu 2 direct labor, jadi tambah 2Y lebih kecil dari 480 ini. Terus X lebih besar dari Y, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kemudian kita gunakan MTK substitusi dari yang X tambah 2Y ini, terus kita dapat X itu berapa? X sama dengan 480 kurang 2Y. Lalu kita pakai yang 1,6 ini, terus kita masukin X yang di sini ke 420 kurang 2Y ini ke X yang 1,6Y X. Terus dapat 1,6 dalam kurung 480 kurang 2Y tambah 0,8Y sama dengan 640. Habis itu dapat nanti Y-nya 53.333,33. Nah, udah dapat Y-nya, kita pakai salah satu yang simple, X tambah 2Y lebih besar dari sama dengan 480. Kita masukin Y-nya, nanti kita dapat X-nya. Jadi dari sini kita simpulkan yang optimal itu untuk Y itu titik Y 53.333 dan X 373.333
333.000. Terus kita mau hitung contribution margin. Jadi kita hitung X sama Y-nya. X sales-nya itu 1.493, terus dikurangi variable cost-nya itu sudah diketahui di sini. Nanti kita tinggal kalikan dengan X sama Y-nya, nanti dapat angka-angka 298.667. Lalu orderingnya nanti dikurangin sales, dikurangin semua cost ini, nanti kita dapat contribution marginnya X sama contribution marginnya Y. Lalu kita tambahin, jadi total contribution marginnya 661.334.000. Terus kita hitung Cartesius yang udah dikasih tahu di atas. X A itu titik 0 sama 0, yang B 0.480, C 480 sama 800, yang D 400,0. Ini tinggal digaris seperti biasa, A-nya berapa, titik B-nya berapa, nanti kita dapat titik ini. Itu yang diminta soal nomor B. Oke, lanjut yang nomor 4 itu disuruh hitung EOQ pakai rumus akar 2 kali D kali P per C. Jadi di soal dikasih tahu kalau demand-nya itu 80.000 pounds sugar each year, jadi 2 kali 80.000 dikali placing order-nya $15. Terus kita bagi sama cost-nya, cost dari carrying-nya itu $1,5. Jadi kita bagi, dapat nanti akar 2.400.000 dibagi 1,5, dapatnya 1.264 unit. Jadi EOQ-nya 1.264 unit. Terus yang B kita disuruh hitung carrying, ordering sama total cost. Jadi carrying-nya kita ambil dari total carrying cost-nya tadi 1,5 terus dikali EOQ, lalu kita bagi 2, jadi dapat 98,75. Yang ordering sama pakai cost-nya si placing $15, terus kita kali sama demand-nya 80.000, lalu kita bagi sama EOQ, nanti dapat 98,6. Total cost-nya kita tambahin yang carrying sama ordering cost, nanti dapat 1.897,35. Terus di nomor 3 ditanya kalau dia punya average rate of usage 250 pounds per day, lalu dia punya lead time 7 days, berapa reorder point-nya. Jadi dia udah dikasih tahu rate of usage dikali lead time, jadi kita tinggal hitung 250 kali 7 dapat 1750. Jadi itu reorder point-nya di 1750 unit, sisa segitu, jadi udah harus order lagi. Terus yang nomor 4 ditanya perbedaan GIT sama traditional inventory. Jadi just in time itu dia gak ada keep inventory, karena just in time itu terima request dari customer, baru dia kerjain, baru dia production. Jadi dia bukan every tiap saat produk, tapi melainkan kalau ada request baru dia produk, sehingga pas dia production baru dia beli inventory-nya, jadi dia tidak ada keep inventory. Sedangkan traditional inventory itu dia ya kayak biasa beli semua inventory, baru produksi tiap hari. Jadi mereka bakal ada cost seperti holding cost, simpan inventory dan lain-lain. Jadi GIT dibanding dengan traditional, GIT akan lebih menghemat cost karena dia tidak ada cost seperti holding cost. Lanjut, yang selanjutnya Mimi Corporation, sama kita disuruh hitung EOQ sama yang B-nya total cost. Kayak seperti yang di atas tadi, EOQ pakai rumus akar 2 DP per C. DP-nya akar 2 kali demand-nya itu 35.000, terus dikali 30.000, terus dikali lagi sama 30 dibagi 4. Jadi dapat 2,1 juta bagi 4 diakarin 525, dapatnya 724,57. Carrying cost-nya sama, kita hitung dari 4, terus kita kali sama EOQ tadi 724,57 dibagi 2, nanti dapat carrying cost-nya 1.449,2. Ordering cost-nya 30, terus kita kali sama 35.000 demand dibagi sama EOQ-nya dapat 1.449. Total cost-nya ditotalin duanya nanti dapat 2.898,2.